Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Kali ini kita masih membahas tentang kesebangunan dan kongruen, yaitu tentang menyelesaikan masalah pada kesebangunan. Sekarang, ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ketiga, yaitu biasanya soal berupa trapesium. Terdapat hubungan panjang sisi-sisi dalam bangun trapesium. Perhatikan gambar di layar. Pada gambar, ABCD adalah trapesium dengan AB sejajar dengan EF sejajar dengan DC. Bagaimana menemukan panjang EF? Pada gambar dimisalkan panjang AE M, panjang ED N, panjang AB Q, dan panjang DC adalah P. Kita tentukan panjang EF ke dalam M, N, P, dan Q sebagai berikut. Langkah pertama kita potong atau kita buat garis bantu BD. Kemudian kita pisahkan. Diperoleh dua segitiga yang sebangun, sehingga diperoleh perbandingan AE per ED sama dengan BF per FC sama dengan M per N. Pada gambar AE Y1 sedangkan ED Q sama dengan N per M ditambah N. Ekuivalen dengan Y1 sama dengan NI per M ditambah N. Dan Y2 per P sama dengan M per M ditambah N. Ekuivalen dengan Y2 sama dengan MP per M ditambah N. Panjang EF sama dengan Y, sama dengan Y1 ditambah Y2, sehingga Y sama dengan NQ per M ditambah N ditambah MP per M ditambah N. Jadi, panjang EF sama dengan NQ per M ditambah N ditambah MP per M ditambah N. Sama dengan NQ ditambah MP per M ditambah N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan gambar pada layar. Pada gambar, ABCD adalah trapesium dengan AB sejajar dengan EF sejajar dengan DC. Pertanyaannya adalah berapa panjang EF? Yuk kita bahas bersama. Pada gambar dimisalkan AE 2 cm, ED 3 cm, AB 12 cm, dan DC 8 cm. Langkah pertama kita buat
seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu kita buat garis pertolongan, yaitu garis BD. Kemudian kita pisahkan. Terdapat dua segitiga yang sebangun. AE diperoleh AE per ED sama dengan BF per FC sama dengan 2/3. Pada gambar diperoleh perbandingan Y1 per 12 sama dengan 2/2 ditambah 3. Ekuivalen dengan Y1 sama dengan 24/5 sama dengan 4,8. Dan Y2 per 8 sama dengan 2/2 ditambah 3. Ekuivalen dengan Y2 sama dengan 16/5 sama dengan 3,2. Sehingga panjang EF sama dengan Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Sehingga Y sama dengan 4,8 ditambah 3,2. Y sama dengan 8. Sehingga panjang EF diperoleh Y sama dengan 8 cm. Permasalahan berikutnya yang berhubungan dengan kesebangunan yaitu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan sehari-hari banyak didapatkan dengan penyelesaian menggunakan konsep kesebangunan. Langkah penyelesaian masalah sehari-hari dengan konsep kesebangunan, langkahnya yang pertama, menerjemahkan permasalahan ke dalam bentuk gambar. Kedua, menentukan sudut dan sisi yang bersesuaian. Langkah ketiga, menuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang keempat, menyelesaikan perbandingan tersebut. Baru yang kelima, menyimpulkan hasil perhitungan untuk menjawab permasalahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Parmanto berada di puncak gedung setinggi 8 meter. Ia melihat mobil di lapangan. Jika ditarik garis lurus, arah pandangan Parmanto tepat melalui kepala Yunanto dan mobil. Jika jarak Yunanto dengan mobil 5 meter dan tinggi badan Yunanto 170 cm, berapakah jarak mobil dengan kaki gedung? Permasalahan di atas dapat digambarkan pada gambar di layar sebagai berikut. Pada gambar terlihat tinggi badan Yunanto 170 cm. Dijadikan meter menjadi 1,7 meter. Misalkan jarak Yunanto dengan kaki gedung adalah K, maka jarak mobil dengan gedung adalah 5 ditambah K. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan perbandingan yang berlaku. Bahwa tinggi Yunanto sebanding dengan tinggi gedung. Sama dengan jarak Yunanto dengan mobil sebanding dengan jarak mobil dengan gedung. Atau dapat ditulis tinggi Yunanto per tinggi gedung sama dengan jarak Yunanto dengan mobil per jarak mobil dengan gedung. Tinggi Yunanto tadi 1,7. Tinggi gedungnya
adalah 8 meter. Jarak Yunanto dengan mobil adalah 5 meter. Sedangkan jarak mobil dengan gedung adalah 5 ditambah K meter. Maka diperoleh perbandingan tinggi Yunanto per tinggi gedung sama dengan jarak Yunanto dengan mobil per jarak mobil dengan gedung diperoleh 1,7 per 8 sama dengan 5 per 5 ditambah K. Kita kalikan silang, diperoleh 1,7 kali dalam kurung 5 ditambah K. Kurung tutup sama dengan 8 kali 5. Kita menggunakan sifat distributif untuk menyelesaikan ruas kiri, diperoleh 1,7 kali 5, 8,5 ditambah 1,7 kali K menjadi 1,7K sama dengan 8 kali 5 yaitu 40. Nah, diperoleh 1,7K sama dengan 40 dikurangi 8,5. Diperoleh 1,7K sama dengan 31,5. Untuk memperoleh K sama dengan 31,5 per 1,7. K sama dengan, kita jadikan ratusan, jadi 315 per 17. Kalau dinyatakan dalam bentuk desimal, maka K mendekati 18,53. Maka jadi jarak mobil dengan gedung adalah 18,53. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu mengikuti channel kami. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.